Suami ceraikan aku karena wanita lain, dan merebut hak asuh anak dengan uangnya. Setelahnya aku balas dengan caraku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Aku masih mengingat jelas hari itu. Pagi yang mestinya biasa saja, dengan aroma kopi hitam yang baru selesai kuseduh, dan cahaya matahari yang menyelinap malu-malu di sela tirai ruang tamu. Namun, semuanya berubah menjadi awal kehancuran hidupku ketika Arman, suamiku, mengucapkan kalimat yang menusuk jantungku. Dengan tatapan datar, seolah aku hanyalah orang asing yang kebetulan sedang duduk di hadapannya, ia berkata lirih namun tegas. Aku ingin kita berpisah. Aku sudah tidak bahagia lagi. Kata-kata itu menguap di udara, namun menggema di kepalaku seperti bom yang meledak berkali-kali. Aku menatapnya dengan bingung, berusaha membaca wajah yang selama bertahun-tahun ku cintai. Wajah yang dulu penuh senyum saat melamarku, wajah yang dulu penuh harap saat pertama kali menyambut anak kami lahir ke dunia. Kini wajah itu kosong, kaku, seperti topeng tanpa perasaan. Tidak bahagia? Tanyaku dengan suara yang nyaris bergetar. Bukankah kebahagiaan seharusnya kita ciptakan bersama? Apa ada yang salah dariku? Arman menghela napas panjang, kemudian bersandar di kursi seakan kelelahan hanya karena harus menjawab pertanyaanku. Kamu terlalu banyak menuntut, terlalu sibuk dengan hal-hal kecil. Aku sudah tidak merasa nyaman lagi. Lagi pula, aku rasa kita sudah berbeda jalan. Kalimat itu hanyalah bungkus rapuh untuk kebenaran yang lebih pahit. Aku tahu betul, bukan itu alasannya. Dalam diam, aku sudah lama mencium tanda-tanda perselingkuhan yang ia sembunyikan. Tatapannya yang sering kosong saat bicara denganku, telepon yang mendadak ia matikan ketika aku masuk ke kamar, aroma parfum asing yang menempel samar pada bajunya. Dan ya, aku tahu siapa dia. Seorang wanita yang jauh lebih muda dariku. Entah apa yang membuatnya begitu memikat di mata Arman. Usianya baru pertengahan 20, dengan gaya bicara genit dan tatapan yang selalu haus perhatian. Aku pernah melihat mereka berdua, tanpa sengaja, di sebuah kafe kecil di sudut kota. Tangan Arman menggenggam jemarinya erat, seolah aku, istrinya yang sah, tak pernah ada. Kenangan itu kini menamparku lebih keras saat Arman mengucapkan kata, berpisah. Aku terdiam cukup lama, tubuhku kaku. Seakan segala tenaga menguap dari ragaku. Rumah yang selama ini kami bangun bersama, dari hasil kerja keras dan pengorbanan, tiba-tiba terasa asing, dingin, dan penuh bayangan kelabu. Apa dia? Suaraku tercekat. Namun Arman segera menoleh, menatapku tajam seakan aku menuduh tanpa bukti. Apa urusannya kalau memang ada orang lain? Toh, aku berhak bahagia. Kan? Katanya dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dadaku sesak, mataku panas. Aku ingin menjerit, ingin memaki, ingin meledak. Namun yang keluar dari bibirku hanyalah bisikan lirih. Lalu, bagaimana dengan aku? Dengan anak kita? Apa semua janji di hadapan Tuhan dulu hanya omong kosong bagimu? Arman terdiam, lalu berdiri. Bahunya tegap, langkahnya mantap. Seakan keputusan itu sudah bulat. Aku sudah memutuskan. Kita akhiri saja semuanya. Lebih cepat lebih baik. Seakan itu bukan pernikahan, bukan ikatan suci, bukan rumah tangga yang bertahun-tahun kupelihara dengan air mata, doa, dan cinta. Seakan aku hanyalah beban yang bisa ia tinggalkan kapan saja ketika ia menemukan penggantinya. Aku hanya bisa duduk mematung, mendengarkan pintu kamar terbuka lalu tertutup kembali dengan suara keras. Hatiku runtuh, berserakan dalam ribuan serpihan yang tak tahu harus kukumpulkan dari mana. Hari itu, aku menyadari satu hal. Janji suci bisa retak bukan karena badai besar, melainkan karena hati yang berkhianat. Hari itu langit mendung, seakan ikut menanggung kesedihan yang menyesakkan dadaku. Aku melangkah menuju gedung pengadilan dengan dada berdebar. Setiap langkah terasa berat,
Seolah kakiku diseret oleh beban yang tak kasat mata. Dalam hatiku hanya ada satu doa. Semoga keadilan masih berpihak padaku. Semoga aku bisa memenangkan hak asuh Dinda. Dinda, gadis kecilku yang baru berusia 7 tahun. Senyum manisnya adalah cahaya yang selalu menuntunku melewati gelapnya malam. Tangisnya adalah panggilan jiwa yang membuatku rela bangun berkali-kali di tengah lelahku. Dialah alasan aku bertahan, alasan aku masih bernafas. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa dirinya. Aku menggenggam map lusuh berisi berkas-berkas pembelaan yang kususun bersama seorang pengacara sederhana yang bersedia mendampingiku. Tidak ada biaya besar, tidak ada janji kemenangan. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Namun keyakinan itu mulai goyah begitu aku melihat Arman memasuki ruang sidang. Ia melangkah dengan penuh percaya diri, jas mahal membalut tubuhnya, rambut tersisir rapi, seolah ia adalah sosok pria terhormat yang datang untuk sebuah urusan kecil. Di sampingnya, berdiri seorang pengacara terkenal, wajahnya penuh senyum tipis yang menyiratkan kesombongan. Aku menunduk, berusaha menguatkan hati. Sidang dimulai. Suara palu hakim terdengar keras, memantul di dinding ruang persidangan yang dingin. Kata demi kata bergulir, tuntutan demi tuntutan dilontarkan. Aku berusaha menjelaskan, dengan suara tercekat, bagaimana aku merawat Dinda sejak lahir. Bagaimana aku berjuang sendiri di saat Arman sibuk dengan pekerjaannya bahkan sebelum hadirnya orang ketiga. Yang mulia, saya mohon, anak saya masih kecil. Dia butuh ibunya. Saya bisa menjamin perawatan, pendidikan, dan kasih sayang yang layak untuknya. Ucapku dengan air mata yang tak bisa kubendung lagi. Namun seolah semua kata-kataku hanya berhembus ke udara, menguap tanpa makna. Giliran Arman berbicara. Dengan tenang, penuh retorika, ia menyusun kata-kata yang terdengar manis di telinga hakim. Yang mulia, saya hanya ingin yang terbaik untuk putri kami. Dengan kondisi saya sekarang, saya bisa memberikan pendidikan terbaik, lingkungan terbaik, masa depan yang lebih cerah. Di saat itu, pengacaranya menambahkan dengan suara lantang, klien kami adalah seorang pria mapan, stabil secara finansial, memiliki akses luas untuk memastikan anak tersebut mendapatkan kehidupan berkualitas. Sedangkan ibu kandungnya, ia berhenti sejenak, menatapku sekilas dengan sinis, tidak memiliki penghasilan tetap dan cenderung emosional. Kami khawatir hal itu akan berpengaruh buruk pada tumbuh kembang anak. Seisi ruangan hening. Rasanya dadaku ditikam berkali-kali. Emosional? Tidak punya penghasilan tetap? Apa kasih sayang seorang ibu harus diukur dari uang? Aku mencoba menyela, ingin membela diri. Namun setiap kali aku bicara, hakim tampak lebih condong mendengarkan pihak Arman. Sesekali aku melihat bagaimana amplop-amplop berpindah tangan secara tersamar, entah kepada siapa. Aku hanya bisa menggenggam erat tanganku, menahan gemetar. Dan akhirnya, kalimat yang paling kutakutkan meluncur dari bibir hakim. Setelah mempertimbangkan bukti dan keterangan, pengadilan memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayah kandung, saudara Arman. Aku merasa dunia berhenti berputar. Telingaku berdenging, mataku buram. Dinda, anakku, akan diambil dariku. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi suaraku tenggelam dalam isak tangis yang pecah tanpa bisa kutahan. Arman hanya berdiri tenang, wajahnya penuh kemenangan. Sementara aku tersungkur, memeluk map lusuhku erat-erat, seolah di dalamnya masih ada harapan yang tak ingin kulepaskan. Hatiku hancur berkeping-keping. Tidak hanya karena suamiku merebut kebahagiaan kecilku, tetapi juga karena keadilan yang semestinya berpihak pada kebenaran justru dibeli dengan uang. Hari itu aku sadar, perjalananku untuk mempertahankan Dinda tidak akan mudah. Tapi aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan menyerah. Demi anakku, aku akan melawan, meski seluruh dunia tampak menentangku. Malam-malamku kini hanya ditemani oleh kesunyian yang mencekik. Rumah yang dulu ramai oleh suara tawa kecil Dinda kini seperti rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, dan setiap kenangan itu menorehkan luka baru di hatiku. Aku duduk di kamar, menatap ranjang kecil milik Dinda yang masih utuh.
Selimut kesayangannya bergambar bunga mawar merah muda terlipat rapi di atasnya. Boneka beruang coklat yang dulu selalu ia peluk saat tidur masih duduk manis di pojok bantal, seolah menantikan tubuh mungilnya kembali memeluk. Aku tidak sanggup membereskan semuanya. Seakan dengan membiarkan kamar itu tetap seperti dulu, aku bisa mempertahankan sedikit bayangan kehadirannya. Malam pertama setelah putusan sidang, aku tidak bisa tidur. Aku hanya berbaring sambil menatap langit-langit. Mataku basah tanpa henti. Di antara setengah sadar dan lelah, aku mendengar suara itu. Lembut, nyaring, penuh rindu. Mama. Aku tersentak bangun, dadaku berdebar. Aku menoleh ke sekeliling kamar, mencari asal suara. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya sunyi. Hanya hatiku yang bergetar karena aku sadar. Itu hanyalah bisikan dari mimpiku. Tangisku pecah. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, meratap seakan dunia tidak adil. Luka seorang ibu bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena dipisahkan dari darah dagingnya sendiri. Aku merasa direnggut, dipaksa menyerahkan sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari jiwaku. Hari-hariku pun berubah menjadi penantian tanpa akhir. Setiap kali aku mendengar langkah kecil di luar rumah, aku selalu berharap itu Dinda. Setiap kali mendengar suara anak kecil memanggil ibunya di jalan, dadaku sesak, karena aku teringat betapa hangatnya saat Dinda berlari memelukku sambil berkata, "Mama, aku sayang Mama." Sekarang, kata-kata itu hanya tinggal gema di kepalaku. Yang paling menyiksa adalah saat malam tiba. Sepi semakin pekat, dingin semakin menusuk. Aku mencoba memejamkan mata, tapi selalu gagal. Rasa rindu pada Dinda datang seperti gelombang yang menghantam berkali-kali, membuatku terseret ke dalam jurang kesedihan yang tak berujung. Aku sering bermimpi sedang memeluknya. Rambutnya yang halus tercium wangi sampo anak-anak, tubuhnya yang mungil terasa hangat di pelukan. Namun saat aku terbangun, yang kudapati hanyalah guling dingin dan pelukanku yang kosong. Perasaan itu menghantamku lebih keras dari apapun, kesadaran bahwa aku hidup tanpa putriku. Di ruang makan, kursinya masih kosong. Aku seringkali menyiapkan piring kecilnya, menaruh nasi hangat dan lauk kesukaannya, hanya untuk kemudian menatap makanan itu membeku. Kebiasaan lama sulit hilang, meski kenyataan menamparku bahwa Dinda tidak akan duduk di sana malam ini. Atau besok, atau mungkin entah kapan. Aku mulai mengurung diri, jarang keluar rumah. Setiap kali tetangga bertanya tentang Dinda, aku hanya tersenyum hambar atau pura-pura sibuk. Aku tidak sanggup mendengar simpati atau bisikan iba. Bagiku, itu hanya menambah luka. Namun di balik semua tangis, di balik semua kehilangan, ada bara kecil yang terus menyala di hatiku. Bara itu adalah tekad. Aku tidak boleh menyerah. Dinda butuh aku. Aku tahu di luar sana, ia pasti merindukanku sama besar dengan aku merindukannya. Luka seorang ibu memang tidak bisa sembuh begitu saja. Tapi luka itu juga yang menjadikanku lebih kuat. Aku berjanji pada diriku sendiri. Malam itu juga, di tengah tangis yang membasahi bantal, aku akan merebut kembali Dinda. Apapun caranya. Meski harus jatuh berkali-kali. Meski dunia ini tidak berpihak padaku, aku akan berdiri lagi. Karena seorang ibu tidak pernah menyerah untuk anaknya. Untuk mengajukan banding, aku membutuhkan biaya besar. Jumlahnya tidak sedikit, dan tabungan yang tersisa hampir habis untuk biaya sidang pertama. Saat itu aku merasa terpojok. Tak punya pilihan selain mencari pekerjaan apapun yang bisa kulakukan. Setelah berhari-hari bertanya ke sana-sini, akhirnya aku mendapat kabar dari seorang kenalan lama bahwa ada sebuah restoran sederhana di pusat kota yang sedang mencari pekerja serabutan. Tanpa berpikir panjang, aku segera melamar. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengenakan celemek lusuh, mengikat rambutku tinggi, dan berdiri di balik dapur restoran yang penuh asap dan suara gaduh. Pekerjaan itu jauh dari bayanganku. Aku harus mencuci piring-piring berminyak yang menumpuk seperti gunung, menggosok sendok garpu berkarat, mengelap meja yang lengket dengan noda saus, bahkan menyapu lantai yang selalu kotor oleh jejak pelanggan. Tanganku yang dulu terbiasa memeluk Dinda kini penuh luka kecil akibat sabun cuci dan air panas. Punggungku pegal, kakiku bengkak karena berdiri seharian.
Namun yang paling berat bukanlah lelah fisik, melainkan luka batin ketika menghadapi tatapan merendahkan orang-orang. Ada pelanggan yang sengaja menjatuhkan sendok hanya untuk memanggilku berkali-kali. Ada yang berbicara dengan nada tinggi, seolah aku tidak punya harga diri. Bahkan ada sesama karyawan yang bisik-bisik di belakangku. "Sayang banget, katanya dulu hidupnya lumayan. Sekarang kerja kayak gini." Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Aku tidak ingin terlihat lemah. Setiap kali rasa malu datang, aku selalu mengingat wajah Dinda. Senyum mungilnya, pelukan hangatnya, dan panggilan, "Mama," yang selalu menggema di telingaku. Hanya itu yang membuatku kuat bertahan. Hari-hari pertama terasa seperti mimpi buruk. Namun lama-kelamaan, aku mulai terbiasa dengan rutinitas. Bangun subuh, berangkat dengan bus kota yang penuh sesak, lalu bekerja hingga malam. Pulang dalam keadaan tubuh basah keringat, tapi tetap harus menyisihkan waktu untuk menulis rencana banding dan membaca ulang berkas-berkas hukum yang bisa kupahami dengan kemampuan terbatas. Kadang, di sela mencuci piring, pikiranku melayang pada Dinda. Aku membayangkan bagaimana ia sekarang. Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia kangen padaku? Atau justru sedang menangis karena rindu? Seperti aku setiap malam, bayangan itu membuatku semakin gigih bekerja. Seakan setiap tetes keringat yang jatuh adalah langkah kecil menuju kebebasan Dinda dari kehidupan yang tidak layak bersamanya. Namun, dunia baru yang kujalani ini juga membuka mataku. Di restoran itu, aku bertemu banyak orang yang nasibnya jauh lebih berat dariku. Ada seorang ibu tunggal lain yang bekerja untuk menyekolahkan 3 anaknya. Ada seorang remaja yang rela bekerja malam hanya untuk membantu ibunya berjualan siang hari, dan ada seorang bapak tua yang masih harus mengangkat galon meski lututnya sudah rapuh. Melihat mereka, aku sadar, aku tidak sendiri dalam penderitaan ini. Hidup memang kejam, tapi kejam pula kepada semua orang. Yang membedakan hanyalah siapa yang sanggup bertahan. Di tengah lelah, aku belajar merendahkan hati. Dari seorang istri yang dulu hidup nyaman bersama suami, aku kini menjelma menjadi pelayan yang harus menunduk pada pelanggan. Tapi aku tidak lagi melihatnya sebagai aib. Aku melihatnya sebagai jalan. Jalan yang harus kutempuh untuk merebut kembali Dinda, untuk membuktikan bahwa aku adalah ibu yang tak akan menyerah. Malam itu, setelah pulang kerja dengan tubuh lunglai, aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak pucat, kantung mataku menghitam, dan tanganku penuh kapalan. Namun di balik semua itu, aku melihat sesuatu yang baru, keteguhan. "Dinda," bisikku pada bayangan sendiri. "Tunggu Mama. Mama akan jemput kamu, apapun caranya." Dan sejak hari itu, aku benar-benar menganggap diriku terjun ke dunia baru. Dunia di mana harga diri harus dikorbankan, di mana keringat menjadi mata uang untuk keadilan, dan di mana seorang ibu akan berperang sendirian demi anaknya. Setiap pagi, ketika fajar baru saja merekah, aku sudah terjaga. Tubuhku memang letih. Seringkali terasa nyeri di punggung dan pergelangan tangan akibat bekerja seharian di restoran. Namun ada api kecil di dalam dadaku yang tidak pernah padam. Api itu yang membuatku bangun, berdiri, dan melangkah lagi, meski langkahku goyah. Aku tahu, setiap rupiah yang kukumpulkan dari hasil kerja keras ini bukan sekadar angka. Ia adalah harapan. Ia adalah tiket menuju kebebasan Dinda untuk kembali ke pelukanku. Karena itu, meski peluh membasahi wajah, meski kakiku terasa bengkak, aku terus memaksakan diri. Aku tidak boleh berhenti. Di restoran, aku mulai terbiasa dengan ritme kerja yang padat. Tangan cekatan mengelap meja, telinga terbiasa mendengar keluhan pelanggan, bibir terlatih tersenyum meski hati sedang remuk. Namun setiap kali gaji mingguanku pegang, rasa lelah itu terbayar. Aku akan menyisihkan sebagian untuk biaya hidup, lalu menaruh sisanya ke dalam sebuah kaleng bekas biskuit yang kusimpan rapi di lemari. Kaleng itu kini menjadi simbol perjuanganku. Setiap kali aku merasa hampir menyerah, aku akan membukanya dan menghitung uang yang semakin bertambah sedikit demi sedikit. Mungkin jumlahnya kecil, tapi aku melihatnya seperti langkah maju menuju hari di mana aku bisa berdiri lagi di pengadilan dan memperjuangkan hakku sebagai seorang ibu. Kadang, saat malam tiba,
Aku berbicara pada kaleng itu seakan berbicara pada Dinda. Nak, Mama sedang berusaha. Tunggu ya, suatu hari nanti kita akan bersama lagi. Kata-kata itu memang sederhana, tapi mampu memberiku kekuatan yang tak tergantikan. Orang-orang di sekitarku mulai menyadari tekadku. Beberapa rekan kerja yang awalnya hanya melihatku dengan tatapan kasihan, kini perlahan menunjukkan rasa hormat. Mereka tahu aku bekerja bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar, cinta seorang ibu pada anaknya. Pernah suatu kali, seorang pelanggan bertanya sambil melihatku yang sibuk membersihkan meja, "Kenapa kamu mau kerja sekeras ini? Wajahmu terlihat lelah, tapi matamu masih punya semangat." Aku tersenyum tipis, menahan air mata yang hampir jatuh. Karena ada seseorang yang harus kujemput kembali. Dia alasan aku masih berdiri. Ucapan itu membuatku semakin yakin bahwa aku tidak boleh berhenti. Hidup mungkin menelanjangiku, merampas kebahagiaanku, bahkan menjatuhkanku ke titik terendah. Tapi tidak ada satupun yang bisa mencabut tekadku sebagai seorang ibu. Di sela-sela kesibukan, aku tetap mencari informasi tentang proses banding. Aku menemui pengacara sederhana yang dulu mendampingiku, menanyakan berapa biaya yang diperlukan, langkah apa yang harus dilakukan. Ia mengatakan prosesnya panjang, melelahkan, dan tentu mahal. Tapi aku tidak gentar. Aku akan melaluinya, langkah demi langkah, meski harus menukar setiap tetes keringat menjadi harapan. Malam itu, setelah selesai bekerja dan tiba di rumah kontrakan kecilku, aku menyalakan lampu meja dan membuka buku catatan. Aku menuliskan semua pengeluaran, menghitung ulang sisa uang yang berhasil kusisihkan. Meski angka itu masih jauh dari cukup, aku merasa bahagia. Karena di balik semua angka, ada doa dan semangat yang menyertainya. Aku menatap langit-langit kamar, tersenyum meski air mataku mengalir. Dinda, Mama tidak akan menyerah. Demi kamu, Mama akan terus berjuang. Semangatku memang diuji setiap hari, tapi api kecil itu tidak pernah padam. Justru semakin berkobar, semakin membakar rasa takut dan putus asa. Aku tahu, suatu saat nanti, perjuangan ini akan membawaku kembali ke pelukan anakku. Dan sampai hari itu tiba, aku akan terus melangkah, meski harus berdarah-darah. Kabar itu datang seperti petir yang menyambar di siang bolong. Arman menikah lagi. Wanita muda itu, Rani, yang selama ini menjadi bayang-bayang di antara retaknya rumah tanggaku, kini resmi menggantikan posisiku. Foto-foto pesta pernikahan mereka tersebar luas di media sosial. Aku tidak sengaja melihatnya dari ponsel salah satu rekan kerja di restoran. Jemariku membeku, napasku tercekat. Di layar, terpampang jelas Arman dalam balutan jas hitam yang rapi, senyum lebar di wajahnya, menggandeng Rani yang mengenakan gaun putih bak putri raja. Senyum Rani tampak penuh kemenangan, seolah dunia ada di genggamannya. Lihat deh, pesta pernikahan ini mewah banget. Katanya diadakan di Hotel Bintang 5. Komentar salah satu rekan kerjaku tanpa sadar aku mendengarnya. Aku hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk mengelap meja. Hatiku perih. Rasanya seperti disayat perlahan. Tapi aku tak boleh menunjukkan luka itu di depan orang lain. Pesta itu memang megah. Balon putih menghiasi langit-langit, bunga mawar impor memenuhi ruangan, musik orkestra mengalun lembut. Semua tamu mengenakan busana elegan, berfoto di panggung berhias lampu kristal. Dari foto-foto itu, aku bisa melihat bagaimana mereka menampilkan kebahagiaan palsu, menutupi kebenaran bahwa rumah tangga baru itu berdiri di atas reruntuhan hatiku dan masa depan anakku. Sementara aku hanya seorang pelayan restoran dengan seragam sederhana. Tanganku basah oleh sabun cuci piring, tubuhku pegal setelah seharian bekerja. Tidak ada bunga mawar, tidak ada orkestra, tidak ada tamu yang memuji. Yang ada hanya dinginnya dapur restoran dan tumpukan piring kotor. Aku menahan perih itu sendirian. Kadang, saat aku berhenti sejenak di belakang dapur untuk menarik napas, air mataku mengalir tanpa izin. Tapi segera kuusap cepat-cepat, takut terlihat oleh rekan kerjaku. Mereka tidak perlu tahu betapa hancurnya aku. Yang paling menusuk hatiku bukanlah pesta megah itu, melainkan kenyataan bahwa Dinda ada di sana.
Aku tahu Arman pasti membawa anakku, memperlihatkan pada semua orang bahwa kini mereka adalah keluarga bahagia. Aku bisa membayangkan Dinda dipakaikan gaun cantik, digandeng ke panggung, lalu dipaksa tersenyum di antara orang-orang asing. Aku ingin menjerit. Aku ingin berlari ke sana, meraih Dinda, dan berteriak di depan semua orang bahwa kebahagiaan itu hanya topeng. Namun yang bisa kulakukan hanyalah menggenggam erat kain seragamku, berbisik dalam hati, "Sabar, sabar, waktumu akan tiba." Malamnya, aku pulang dengan langkah gontai. Di jalan, aku melihat papan iklan digital menayangkan potongan video pesta mereka. Suara tawa Arman dan Rani terdengar samar, mengiris gendang telingaku. Aku berhenti sejenak, menatap layar besar itu, lalu menunduk. Sampai di rumah kontrakan, aku menyalakan lampu kamar kecilku. Aku membuka kaleng bekas biskuit, tabungan yang selama ini kukumpulkan. Uang receh dan lembaran lusuh menumpuk di sana. Aku menatapnya dengan mata basah. Bukan karena jumlahnya masih jauh dari cukup, melainkan karena aku merasa uang inilah yang menjadi satu-satunya saksi perjuanganku. "Dinda," bisikku lirih, "biarlah mereka berpesta. Biarlah mereka pamer kebahagiaan palsu. Mama tidak butuh pesta, tidak butuh gaun, tidak butuh tepuk tangan. Mama hanya butuh kamu kembali. Dan Mama akan berjuang sampai titik darah penghabisan." Air mata jatuh membasahi uang di dalam kaleng itu. Tapi kali ini bukan air mata kelemahan, melainkan air mata tekad. Aku tahu, pesta megah itu hanya awal. Lambat laun, topeng kebahagiaan mereka akan retak, memperlihatkan wajah asli di baliknya. Dan saat itu tiba, aku akan berdiri tegak. Tidak lagi sebagai wanita yang ditinggalkan, tapi sebagai ibu yang memenangkan kembali anaknya. Malam itu aku duduk termenung di depan jendela kontrakan kecilku. Angin malam menyelinap lewat celah kaca, membawa dingin yang menusuk tulang. Tapi bukan udara dingin yang membuatku menggigil, melainkan kabar dari Bu Ratna sore tadi. Aku sering lihat Dinda duduk sendirian di teras rumah Arman. Dia suka menunduk, kadang-kadang mukanya basah air mata. Aku tanya, "Dia bilang kangen sama kamu, Nak?" Kata Bu Ratna dengan suara lirih, penuh rasa iba. Kata-kata itu menusuk jantungku. Aku mencoba tegar di hadapannya, hanya mengangguk pelan sambil menahan air mata. Namun, saat pintu kontrakan tertutup, seluruh pertahananku runtuh. Aku menangis terseduh-seduh, meremas bantal seolah itu adalah Dinda yang bisa kupeluk. "Dinda, Nah, Mama kangen kamu. Mama ingin sekali ada di sampingmu." Menyeka air matamu, bisikku pada kegelapan. Beberapa hari setelah itu, kerinduan tak lagi bisa kubendung. Aku tahu risikonya besar. Arman bisa melaporku, bahkan melarangku bertemu dengan Dinda sama sekali. Tapi seorang ibu tak bisa dipisahkan dari anaknya hanya karena putusan hakim yang dibeli dengan uang. Aku nekat. Pagi itu aku berangkat lebih awal dari restoran tempatku bekerja. Aku menyusuri jalan menuju sekolah Dinda. Jantungku berdegup tak karuan. Setiap langkah serasa berat, tapi keinginan untuk melihat wajah anakku membuatku terus melangkah. Aku berdiri di seberang sekolah, bersembunyi di balik pohon besar. Aku takut ada yang mengenaliku, apalagi Rani yang sering menjemput Dinda. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Bel tanda pulang berbunyi, gerbang sekolah ramai oleh anak-anak yang berhamburan keluar. Dan di antara kerumunan itu, aku melihat sosok mungil dengan tas merah muda yang mulai lusuh. Rambutnya diikat dua, tapi wajahnya pucat. Senyum yang dulu selalu mengembang kini hilang, berganti dengan tatapan kosong. "Itu anakku, Dinda." "Dinda?" Panggilku pelan, suaraku bergetar. Ia menoleh, matanya langsung melebar. Dalam sekejap, wajah muram itu berganti dengan cahaya kebahagiaan yang sulit kugambarkan. "Mama?" serunya tertahan, seolah takut ada yang mendengar. Dinda berlari, tasnya berguncang, dan ia langsung memelukku. Tubuh kecilnya gemetar dalam pelukanku. Aku terkejut sekaligus hancur. Kenapa anak sekecil itu harus memendam ketakutan sebesar ini? "Mama kangen sekali sama kamu, Nak," bisikku sambil mengusap rambutnya. Tangisnya pecah di dadaku. Aku nggak betah.
Tante Rani galak. Kalau aku salah sedikit, dia marah. Aku juga nggak boleh bilang nama mama. Aku cuma boleh panggil dia mama. Padahal aku nggak mau. Aku cuma mau mama. Aku tercekat, nafasku sesak. Hatiku perih mendengar pengakuan itu. Betapa kejamnya seorang wanita yang merebut suami orang, lalu tega menekan seorang anak yang bahkan belum mengerti arti rumah tangga. Dinda, sayang, sabar ya. Mama janji, Mama sedang berusaha supaya kita bisa tinggal bareng lagi. Percaya sama Mama, ujarku dengan suara parau. Dinda mengangguk pelan, matanya masih penuh air. Ia merogoh saku rok sekolahnya dan mengeluarkan sebuah buku kecil dengan sampul Hello Kitty. Ini, MA, buku harian aku. Aku tulis semua di sini. Kalau aku kangen Mama, aku tulis. Kalau aku dimarahin, aku tulis. Aku nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Jadi aku tulis biar Mama tahu. Aku menerima buku itu dengan tangan bergetar. Rasanya seperti memegang sepotong hati anakku sendiri. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu mengecup keningnya. Terima kasih, sayang. Mama akan baca semuanya. Kamu hebat sekali. Namun kebahagiaan singkat itu harus segera terhenti. Dari kejauhan, suara Rani terdengar lantang, memanggil nama Dinda dengan nada kasar. Dinda Aa, cepat ke sini. Jangan lama-lama. Tubuh Dinda menegang, wajahnya pucat seketika. Ia menatapku dengan panik. Mama, aku harus pergi, katanya terburu-buru. Aku mengangguk, menahan tangis yang siap meledak. Pergi, sayang. Jangan bikin dia marah. Tapi ingat, Mama selalu ada di hatimu. Dinda memelukku sekali lagi dengan cepat, lalu berlari kecil menuju arah suara Rani. Aku hanya bisa berdiri mematung, melihat punggung mungilnya menjauh, digandeng paksa oleh wanita itu. Air mataku akhirnya jatuh deras. Buku kecil di tanganku kugenggam erat. Seolah itu adalah jembatan terakhir yang menghubungkan aku dengan anakku. Malam itu, saat aku membuka halaman demi halaman, tulisannya yang sederhana tapi tulus menembus hatiku. Dear Mama, aku kangen Mama. Dear Mama, aku dimarahin lagi. Dear Mama, aku pengen peluk Mama. Setiap kalimat seperti belati yang menusuk tanpa henti. Namun, dari luka itu tumbuh kekuatan baru. Aku sadar, perjuangan ini belum berakhir. Justru baru dimulai. Dan aku bersumpah, aku tidak akan berhenti sampai Dinda kembali ke pelukanku. Hari-hari berlalu dengan berat, tapi aku terus mengisi semangat lewat buku harian kecil yang diberikan Dinda. Setiap malam aku membacanya berulang-ulang. Tulisan sederhana dengan huruf-huruf miringnya, bercampur coretan tangis yang menodai kertas, membuatku seolah bisa merasakan langsung penderitaannya. Namun, semakin aku membaca, semakin jelas satu hal. Rani, wanita yang direbut Arman itu, bukanlah sosok penyayang seperti yang ditampilkannya di depan umum. Awalnya, semua orang mengira Arman beruntung mendapatkan istri muda yang cantik. Foto-foto mereka di media sosial menunjukkan keluarga bahagia. Meja makan penuh hidangan, senyuman lebar saat liburan, rumah besar yang selalu tampak rapi. Namun, di balik itu semua, Dinda menuliskan sesuatu yang jauh berbeda. Dear Mama, hari ini aku disuruh berdiri di luar kamar karena aku tumpahin jus di meja. Aku nangis, tapi Tante Rani bilang aku harus belajar biar nggak ceroboh. Aku kedinginan. MA. Dear Mama, aku pengen nelpon Mama. Tapi Tante Rani rebut HP aku. Katanya aku bikin ribut kalau masih inget Mama. Dear Mama, aku dengar Tante Rani marah-marah ke Papa. Katanya uang bulanan gak cukup. Aku takut. MA. Aku terisak saat membacanya. Semakin hari semakin jelas, Rani hanya peduli pada harta. Dinda tak lebih dari beban di matanya. Sementara itu, Arman sibuk dengan pekerjaannya. Ia mulai jarang pulang, lebih sering terjebak dalam urusan bisnisnya. Setiap kali ia pulang, Rani menyiapkan wajah manis, menyambut dengan senyum dan kelembutan yang penuh kepalsuan. Ia tahu persis bagaimana menutupi jejak kemarahannya. Di depan Arman, Dinda dipaksa diam. Jangan cerita apa-apa ke Papa,
Kalau nggak kamu tahu akibatnya, ancam Rani suatu malam, suaranya dingin seperti pisau. Ancaman itu membuat anak sekecil Dinda memilih bungkam, menahan tangis di dalam hati. Tapi perlahan, topeng Rani mulai retak. Para tetangga mulai bergunjing. Bu Ratna kembali datang kepadaku dengan cerita baru. Aku lihat Rani sering belanja barang-barang mewah. Nak, jam tangan, tas, sepatu. Padahal setahuku, Arman sedang banyak proyek yang belum cair. Aku khawatir, Dinda nggak diperhatikan. Aku hanya bisa menunduk, memeluk erat buku harian kecil itu. Benar, Bu. Semua terbongkar di sini, ucapku lirih sambil menunjukkan beberapa tulisan Dinda. Suatu sore, saat Arman pulang lebih awal, ia menemukan Dinda duduk sendirian di teras. Wajahnya sembab, matanya merah. "Kenapa kamu nangis, sayang?" tanya Arman. Dinda terdiam. Ia teringat ancaman Rani. Ia hanya bisa menggeleng, menyeka air matanya dengan cepat. "Nggak apa-apa, Pak," jawabnya singkat. Rani yang baru turun dari mobil belanjaan segera menyusul. Wajahnya penuh senyum. "Anak kecil memang suka begitu, Mas. Habis main sama teman terus kalah, ya jadi cengeng. Nggak usah dipikirin." Arman mengangguk, meski tatapannya sempat ragu. Namun, karena lelah dengan pekerjaannya, ia tak mendalami lebih jauh. Ia memilih percaya pada penjelasan Rani. Topeng itu kembali menutupi kenyataan. Malamnya, Dinda menuliskan di bukunya. "Dear Mama, Papa nanya aku kenapa nangis. Aku pengen bilang, tapi aku takut. Aku nggak mau Tante Rani marah lagi. Aku cuma pengen Mama ada di sini. Aku nggak kuat, Ma." Setiap kata itu menusuk batinku. Aku merasa gagal sebagai ibu, tak mampu melindungi anakku dari derita yang harusnya tak pernah ia alami. Tapi di sisi lain, api dalam diriku menyala lebih besar. Aku tak boleh menyerah. Dinda sedang berjuang seorang diri di rumah yang dingin tanpa kasih sayang. Jika aku lengah, jika aku berhenti, ia bisa patah. Topeng Rani mungkin berhasil menipu Arman dan orang lain, tapi tidak bisa menipu Dinda. Dan lambat laun, aku percaya, topeng itu akan hancur juga di hadapan semua orang. Aku menatap buku kecil itu malam itu sambil berdoa, "Ya Allah, kuatkan anakku. Bukalah mata Arman agar ia tahu kebenaran. Dan berilah aku jalan untuk membawa Dinda kembali." Dan sejak malam itu, aku bersumpah, topeng itu tidak akan selamanya menutupi wajah asli Rani. Saat waktunya tiba, aku akan memastikan Arman melihat sendiri penderitaan anaknya. Langkah kakiku terasa gontai sore itu, meski hatiku penuh debar. Sejak terakhir kali bertemu Dinda secara sembunyi-sembunyi, kerinduan itu semakin tak terbendung. Aku tahu, setiap pertemuan singkat dengannya penuh risiko, tapi sebagai seorang ibu, aku rela menanggung semua akibatnya. Aku berdiri di seberang gerbang sekolah, menyamarkan diri dengan kerudung lebar dan masker sederhana. Anak-anak mulai berlarian keluar, wajah-wajah mereka penuh tawa setelah seharian belajar. Tapi di mataku, hanya ada satu sosok yang kutunggu. Dan akhirnya aku melihatnya. Dinda keluar perlahan, tas merah mudanya menggantung lemah di punggung. Langkahnya pelan, wajahnya tertunduk. Ia tampak berbeda dari anak-anak lain. Tak ada senyum, tak ada tawa. Seolah ada beban berat yang menindih pundaknya yang kecil. "Dinda," panggilku lirih. Kepalanya terangkat. Tatapannya mencari sumber suara itu, hingga matanya berhenti padaku. Dalam sekejap, wajah murung itu pecah menjadi isak. Ia berlari tanpa peduli sekitar, langsung memelukku erat-erat. "Mama ah!" Tangisnya meledak, tubuh mungilnya gemetar di dadaku. Pelukannya begitu kuat, seakan takut aku menghilang lagi. Aku menahan air mata, tapi tak berhasil. Bahuku ikut bergetar. "Mama di sini, sayang. Mama selalu ada buat kamu," bisikku. Tangisnya makin keras. "Ma, tolong, aku nggak mau balik. Aku nggak kuat lagi tinggal sama Tante Rani. Dia jahat, Ma. Aku pengen pulang sama Mama. Bawa aku pergi, Ma. Bawa aku pulang."
Kata-kata itu menghantam jiwaku seperti badai. Aku menutup mata, menahan sesak yang hampir meremukkan dadaku. Seorang anak kecil seharusnya tak pernah mengucap permohonan seperti itu. Permohonan untuk diselamatkan dari rumahnya sendiri. Aku mengusap rambutnya, mencium keningnya lama-lama. Sabar ya, sayang. Mama janji, Mama akan bawa kamu pulang. Tapi sekarang kamu harus kuat dulu. Mama sedang berjuang lewat pengadilan. Doakan Mama ya. Dinda menatapku dengan mata berkaca-kaca, penuh luka. Tapi aku nggak kuat. Aku kangen Mama tiap hari. Aku nangis tiap malam. Aku nulis surat-surat buat Mama, tapi nggak ada yang bisa aku kasih. Aku cuma punya buku itu. Aku mengangguk, menggenggam tangannya erat. Mama baca semua tulisannya. Sayang, Mama tahu kamu kuat. Kamu anak yang hebat. Dan janji Mama, suatu hari nanti kita nggak akan terpisah lagi. Waktu berjalan cepat. Kerumunan orang tua yang menjemput anak-anak semakin menipis. Dari kejauhan, aku melihat sosok Rani datang dengan mobil mewahnya. Jantungku langsung berdebar kencang. Dinda, kamu harus pergi sekarang. Jangan sampai dia curiga, ucapku tergesa. Meski hatiku menjerit ingin menahan Dinda lebih lama. Tapi anak itu menggeleng. Ia memelukku lebih erat lagi. Aku nggak mau lepas. Aku mau ikut Mama sekarang. Air mataku mengalir deras. Aku ingin sekali menuruti keinginannya. Membawanya kabur, melarikan diri entah kemana. Tapi aku tahu, hukum bisa menjeratku jika aku nekat. Aku bisa kehilangan hak untuk melihat Dinda sama sekali. Dengan berat hati, aku melepaskan pelukannya perlahan. Aku berlutut agar sejajar dengan matanya. Dinda, percayalah sama Mama. Kalau kamu benar-benar mau ikut Mama, doakan Mama supaya menang di pengadilan. Itu satu-satunya cara kita bisa bersama lagi, tanpa takut siapapun. Ia terisak, tapi akhirnya mengangguk, meski wajahnya penuh duka. Iya, aku akan doa tiap malam. Janji ya, jangan tinggalin aku. Aku mengangguk cepat, memeluknya sekali lagi, seolah ingin menanamkan kekuatan dalam dirinya. Mama nggak akan pernah ninggalin kamu. Nak, kamu selalu di hati Mama. Selalu. Tak lama, suara Rani terdengar lantang, memanggil Dinda. Anak itu menoleh dengan wajah pucat, lalu menatapku sekali lagi, seakan ingin mengabadikan wajahku dalam ingatannya. Lalu, dengan langkah berat, ia berjalan ke arah mobil itu. Aku berdiri kaku, dadaku sesak. Dari balik kaca mobil, aku sempat melihat tatapan sinis Rani yang menusuk ke arahku. Senyum tipisnya penuh ejekan, seolah berkata bahwa ia masih berkuasa. Namun, pelukan Dinda sore itu menyalakan api yang lebih besar dalam diriku. Aku tak lagi hanya ingin mencoba. Aku harus berhasil. Banding ini bukan sekadar perkara hukum, tapi soal hidup dan mati bagi jiwa seorang anak. Dan aku bersumpah, aku tidak akan berhenti sampai Dinda kembali dalam pelukanku. Hari itu udara pengap. Langit mendung seakan ikut menahan napas menunggu hasil dari perjuanganku. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, mengumpulkan uang dari mencuci piring, menyapu lantai, hingga melayani pelanggan restoran, akhirnya aku bisa mengajukan banding. Semua pengorbanan, semua keringat yang menetes, kini bergantung pada ruangan besar dengan dinding kayu tua yang dingin, ruang sidang. Aku duduk di kursi penggugat, mengenakan baju sederhana yang kusetrika berkali-kali semalam. Tanganku gemetar, tapi hatiku bulat. Di seberang, Arman duduk dengan tenang, jasnya rapi, rambutnya disisir klimis. Di sampingnya, pengacara mahal yang dulu membuatku kalah masih setia mendampinginya. Sesekali, aku melihat Rani duduk di kursi pengunjung. Wajahnya angkuh, bibirnya melengkung tipis penuh kepuasan. Namun kali ini, aku tidak datang dengan tangan kosong. Aku menyiapkan segalanya. Hakim membuka sidang dengan suara berat, lalu memberi kesempatan padaku untuk menyampaikan tuntutan. Dengan napas dalam, aku berdiri. Yang mulia, saya mengajukan banding atas hak asuh anak saya, Dinda.
Saya membawa bukti-bukti bahwa selama berada di bawah asuhan ayahnya dan ibu tirinya, Dinda mengalami perlakuan yang tidak layak. Anak saya menderita. Yang mulia. Aku menyerahkan map berisi foto-foto, surat dari sekolah, dan catatan harian Dinda yang sempat kubacanya dengan air mata. Kemudian, aku memanggil saksi yang sangat berarti, Bu Lestari, wali kelas Dinda. Wanita paruh-baya itu berdiri dengan wajah tegas. Yang mulia, saya guru dari anak yang bersangkutan. Saya sering melihat Dinda datang ke sekolah dengan wajah pucat dan mata bengkak. Beberapa kali, saya mendapati luka kecil di tangannya. Saat saya tanyakan, ia hanya diam dan menunduk. Saya khawatir, anak itu mengalami tekanan psikologis yang berat. Ruangan sidang bergemuruh. Beberapa pengunjung saling berbisik. Rani tampak gelisah, menatap Arman dengan tatapan penuh kecemasan. Hakim mengangguk, lalu mencatat keterangan itu. Apakah ada saksi lain? Aku mengangguk. Kali ini aku memanggil Pak RT dari lingkungan rumah Arman. Yang mulia, ucap Pak RT, saya beberapa kali mendengar anak itu menangis di malam hari. Tetangga juga sering mengeluhkan teriakan-teriakan dari rumah. Kami khawatir, tapi tak berani ikut campur karena keluarga itu terlihat berkuasa. Semakin banyak keterangan yang keluar, wajah Arman mulai berubah. Ia tak lagi setenang tadi. Rani bahkan sempat memalingkan muka, tak berani menatap hakim. Giliran pengacara Arman bicara, ia berusaha menyangkal semua tuduhan. Yang mulia, ini hanyalah upaya dari pihak ibu untuk mencemarkan nama baik klien saya. Tidak ada bukti nyata bahwa anak tersebut diperlakukan buruk. Luka-luka kecil itu bisa saja akibat bermain di sekolah. Saksi-saksi ini hanyalah prasangka. Aku langsung berdiri, menahan tangis dan amarah. Yang mulia, bukti nyata ada di buku harian anak saya. Semua perasaan, semua ketakutannya, ia tuliskan di sana. Anak berusia 7 tahun tidak mungkin mengarang cerita serumit itu. Hakim meminta buku itu dibuka. Suasana hening ketika halaman demi halaman dibacakan oleh panitera. Suara kecil Dinda yang dituliskan dengan pena warna-warni memenuhi ruangan sidang. Kerinduan pada ibunya, ketakutan pada Rani, dan luka batin yang ia pendam. Tangisku pecah. Beberapa orang di ruangan pun ikut menyeka air mata. Bahkan hakim menundukkan kepala, matanya tampak berat menahan emosi. Arman terlihat goyah. Untuk pertama kalinya ia menatapku, matanya tidak lagi penuh kebencian, melainkan keraguan. Namun Rani, dengan wajah menegang, berbisik cepat di telinganya, mencoba menenangkannya. Sidang berlanjut panjang. Argumen demi argumen diperdebatkan, bukti demi bukti diperiksa. Aku berdiri, meski lututku gemetar. Aku berbicara dengan segenap hati seorang ibu, bukan sekadar kata-kata hukum. Yang mulia, suaraku bergetar, saya bukan orang kaya. Saya hanya pelayan restoran. Tapi saya punya cinta yang tak terbeli. Saya hanya ingin anak saya tumbuh di pelukan yang penuh kasih sayang, bukan di rumah yang membuatnya menangis setiap malam. Tolong, jangan biarkan Dinda kehilangan masa kecilnya. Ruangan kembali hening. Suara jam dinding terdengar begitu jelas. Semua mata tertuju pada hakim yang mencatat sesuatu dengan wajah serius. Sidang hari itu ditutup dengan penundaan keputusan. Hakim berkata akan mempelajari semua bukti lebih dalam sebelum menjatuhkan putusan akhir. Aku keluar dari ruang sidang dengan langkah gemetar. Meski hasilnya belum keluar, ada secercah cahaya dalam hatiku. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa punya peluang. Aku merasa suaraku mulai didengar. Dan yang paling penting, aku telah memperjuangkan suara kecil Dinda yang selama ini terpenjara dalam diam. Ruang sidang itu penuh sesak. Hari itu, udara terasa berat seolah seluruh langit ikut menahan napas. Aku duduk di kursi penggugat, jantungku berdegup keras, tangan dingin. Sementara mataku tak lepas dari wajah Dinda yang duduk bersama saksi pendamping di pojok ruangan. Wajah mungilnya tampak pucat, tapi sorot matanya penuh keberanian. Ia hanya sesekali melirikku, seolah mencari kekuatan dari tatapanku. Hakim membuka berkas, lalu mengisyaratkan agar saksi berikutnya maju. Kali ini, Bu Ratna,
guru kelas Dinda, yang memberikan kesaksian. Dengan suara bergetar, beliau menceritakan bagaimana Dinda sering datang ke sekolah dengan wajah murung, dan beberapa kali terlihat ada bekas memar kecil di tangannya. Awalnya saya kira hanya karena jatuh saat bermain, Yang Mulia. Tapi setelah beberapa kali, pola luka itu tidak wajar. Anak ini juga sering menuliskan dalam bukunya bahwa ia merasa takut berada di rumah. Ia ingin sekali bertemu ibunya, tapi dilarang. Kalimat itu menghantamku keras, membuat mataku panas. Air mata hampir jatuh, namun kutahan sekuat tenaga. Aku harus terlihat tegar. Arman yang duduk di kursi tergugat tampak gelisah. Sesekali ia menunduk, menggenggam erat tangannya, seolah mencoba menolak kenyataan. Rani di sebelahnya, dengan wajah yang semula penuh percaya diri, kini mulai retak. Senyumnya kaku, matanya liar mencari celah. Hakim lalu meminta bukti tambahan. Pengacaraku maju dan menyerahkan fotokopi lembaran buku harian Dinda yang berhasil aku peroleh. Di dalamnya ada tulisan sederhana khas anak-anak, tapi penuh luka. Aku rindu Mama. Aku takut sama Tante Rani. Dia marah-marah terus, kadang cubit aku. Aku mau pulang, tapi gak boleh telepon Mama. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Rani yang mulai kehilangan kendali. Ia berdiri tiba-tiba, wajahnya merah padam. Itu bohong. Anak itu berlebihan. Dia cuma manja, teriaknya, membuat beberapa orang bergidik. Hakim mengetuk palu, menegurnya agar tenang. Tapi justru dari amarahnya itu, topeng yang selama ini ia kenakan runtuh di depan semua orang. Wajah licin yang selalu berpura-pura manis kini berubah beringas, membenarkan semua dugaan. Aku melirik Arman. Sorot matanya kosong, seakan dunia runtuh. Mungkin baru saat itu ia benar-benar melihat siapa Rani sebenarnya. Ia sempat menoleh ke arahku, matanya penuh penyesalan, namun aku tidak memberi respons. Luka yang ia torehkan terlalu dalam. Persidangan semakin memanas. Saksi lain, seorang tetangga dekat rumah Arman, ikut maju. Ia bersaksi pernah mendengar tangisan Dinda di malam hari. Anak itu sering berteriak memanggil ibunya, tapi pintu rumah dikunci rapat. Kadang terdengar suara bentakan perempuan, ujarnya dengan tegas. Suasana kian tidak bisa dibantah. Bukti, saksi, bahkan perilaku Rani di persidangan membuat segalanya jelas. Aku menggenggam tanganku erat, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Bukan karena sedih, tapi karena cahaya kebenaran mulai menembus gelapnya jalan yang kulalui. Semua pengorbanan, kerja keras, dan doa yang tak henti akhirnya menunjukkan hasilnya. Hakim menunda sidang untuk keputusan akhir. Namun di hatiku, aku tahu angin sudah berhembus ke arahku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan harapan begitu dekat. Harapan untuk bisa memeluk Dinda kembali, tanpa rasa takut, tanpa bayangan Rani, tanpa jerat kuasa uang yang dulu merenggut segalanya dariku. Hari itu, ruang sidang terasa berbeda. Tidak lagi seperti medan perang yang penuh ketegangan, melainkan seperti ruang suci yang menjadi saksi dari keadilan yang akhirnya berpihak pada yang benar. Hakim dengan suara mantap membacakan putusannya. Hak asuh anak, Dinda, kami alihkan kepada ibunya, mengingat bukti dan kesaksian yang diajukan. Kalimat itu menghantam hatiku seperti hujan deras yang membasuh luka. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, air mata jatuh deras tanpa bisa kucegah. Lututku gemetar. Namun dalam detik itu, beban yang selama ini menindih bahuku seolah runtuh, berganti dengan cahaya harapan. Aku berlari kecil ke arah Dinda yang sejak tadi duduk dengan mata berkaca-kaca. Ia langsung bangkit dan berlari ke arahku. Mama Aa! Suaranya pecah, penuh kerinduan yang selama ini tertahan. Aku merengkuhnya dalam pelukan erat, seolah takut dunia kembali merebutnya dariku. Tubuh mungilnya menempel erat di dadaku, hangat, nyata, dan begitu rapuh. Aku menciumi kepalanya tanpa henti. Air mataku membasahi rambutnya. Maafkan Mama. Nak, maafkan Mama karena kau harus menderita selama ini. Sekarang kita bersama lagi. Mama janji, Mama tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Tangisan Dinda mengguncang tubuhnya.
Aku kangen Mama, aku takut. Mama, tiap malam aku doa supaya bisa pulang. Sekarang aku bisa pulang ya, Ma? Tanyanya dengan suara kecil yang menancap di hatiku. Aku mengangguk, meremas tangannya kuat-kuat. Iya, Nak. Mulai hari ini, kau pulang bersama Mama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Arman duduk di kursi tergugat, wajahnya pucat. Ia menunduk, tidak mampu menatapku maupun Dinda. Di sisinya, Rani menutup wajah dengan kedua tangan, kalah telak di depan semua orang. Untuk sesaat, aku melihat penyesalan di mata Arman ketika ia mencoba melirik ke arah Dinda, tapi putriku memalingkan wajah. Ia memilih menggenggam tanganku erat-erat, seolah menunjukkan pada dunia siapa yang selalu ia rindukan. Keluar dari ruang sidang, udara pagi terasa begitu segar. Langkah kakiku ringan meski tubuhku lelah. Di tanganku, jemari kecil Dinda menggenggam tak mau lepas. Kami berjalan menyusuri halaman pengadilan, dan orang-orang menatap kami dengan senyum simpati. Beberapa bahkan menepuk bahuku, memberi ucapan selamat. Hari itu, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku membawa Dinda ke taman kecil dekat alun-alun kota. Kami duduk di bangku kayu, hanya untuk menikmati kebebasan yang sudah lama direnggut. Dinda makan es krim kesukaannya, wajahnya berseri-seri, meski sesekali masih menyeka air mata. Mama, rumah kita masih kecil nggak apa-apa, kan? Aku nggak mau rumah besar, asal sama Mama, katanya polos. Aku menahan tangis, tersenyum sambil mengelus pipinya. Iya, Nak, rumah kita kecil, tapi hatinya besar. Karena ada cinta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Malam harinya, untuk pertama kali dalam waktu yang lama, rumahku kembali hidup. Suara tawa Dinda memenuhi ruang sederhana itu. Ia berlari-lari kecil di ruang tamu, memeluk boneka lamanya yang masih kusimpan dengan baik. Mama, bonekaku masih ada, serunya riang. Aku hanya bisa duduk di kursi tua itu, memandangi anakku yang akhirnya kembali. Lelah bekerja, rasa sakit hati, semua perjuangan yang kulalui, seakan terbayar lunas hanya dengan melihat senyum itu. Ketika malam semakin larut, Dinda memanjat ke pangkuanku. Ia mulai mengantuk, matanya setengah terpejam. Mama, janji jangan tinggalin aku lagi ya, bisiknya. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini bukan air mata duka. Aku mengecup keningnya dengan lembut. Mama janji. Selamanya, Nak, selamanya kita bersama. Dan malam itu, untuk pertama kali setelah sekian lama, aku tidur dengan tenang. Bukan dalam kesepian, bukan dalam mimpi semu, tapi dengan kehangatan nyata seorang anak yang kembali ke pelukan ibunya. Hidupku mungkin tidak lagi semewah dulu, tapi di pelukan Dinda, aku tahu, aku adalah wanita paling kaya di dunia.